Pemirsa, pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan program Bank Emas pertama di Indonesia. Bank Emas nantinya terkoneksi dengan perusahaan plat merah Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah berharap Bank Emas dapat berdampak pada peningkatan PDB nasional hingga 245 triliun rupiah, membuka lapangan kerja baru hingga 1,8 juta lapangan kerja, dan tentunya mengurangi aliran emas ke luar negeri sebagai cadangan emas nasional. Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Chief Marketing Officer Indogold Indra Syuriah dan Ekonom BNI Rian Kirianto. Selamat malam Pak Indra, selamat malam Pak Rian. Selamat malam, Ya. Indra. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyimak pernyataan dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir berikut ini. Ini Indonesia itu menjadi negara yang punya cadangan emas nomor 6 di dunia. Jadi Indonesia memiliki cadangan emas nomor 6 terbesar di dunia. Lebih tepatnya kalau diangkakan kita itu masih memiliki cadangan emas sekitar 2.600 ton. Dan produksinya sekarang baru 110 ton atau produsen terbesar nomor 8 di dunia. Kemudian tahun lalu kita itu masih ekspor emas yang nilainya kurang lebih 5,4 miliar dolar. Tetapi di balik itu kita juga masih impor emas itu senilai 2,6 miliar dolar. Jadi tujuannya dibentuk bank emas salah satunya adalah tadi sudah sampaikan untuk memonetasi menjadi likuiditas pembangunan. Yang kedua adalah agar emas yang kita produksi itu terjadi peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Sehingga yang kita produksi tidak perlu diekspor dalam bentuk kasarnya itu raw material. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah emas dari emas sebagai raw material kemudian menjadi produk-produk turunan emas. Dan itu yang diperkirakan akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja 1,8 juta tenaga kerja baru. Dan kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi nominal sekitar 245 triliun. Itu akan menyumbang kepada GDP, Gross Domestic Product. Ya, saya akan mulai dari pertanyaan paling mendasar dulu karena mungkin banyak publik yang belum terlalu paham. Saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya cara kerja bank emas ini dan apa bedanya dengan investasi emas biasa yang melalui platform? Ini kalau yang saya tangkap ya Bu Tasya ya, kalau mengacu POJK nomor 17 tahun 2024, kegiatan usaha bulian sendiri itu kan mencakup simpanan emas, pembiayaan berbasis emas, maupun pedagang emas dan penitipan emas, dan layanan lainnya yang berkaitan dengan emas ya. Jadi mohon dikoreksi juga nanti ya Pak Rian ya, kalau misalnya ini. Oke, jadi apa bedanya dengan platform emas biasa kalau memang fungsinya mirip-mirip ya sebenarnya Pak Indra? Kalau saya lihat yang paling jelas adalah kalau di platform yang saat ini adalah meregulasi untuk perdagangannya Bu ya. Jadi hanya sebatas jual beli dan di mana memang itu sudah tertitip dan diawasi oleh bursa yang saat ini Bapepti. Namun kalau kita ngomongin layanan seperti simpanan emas ataupun pembiayaan berbasis emas, saat ini kita belum ada layanan seperti itu Bu. Oke, baik. Saya pindah ke Pak Rian. Pak Rian, ini kan artinya kalau yang kita pahami secara awam saat ini, masyarakat yang selama ini menabung emas batangan, kemudian bisa menyimpannya di Pegadaian dan BSI dalam bentuk bank emas. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dari sisi regulasi dan keamanan? Karena yang setahu kami di media, regulasinya belum ada payung hukumnya, Pak Rian. Oke, pertama Mbak Tasya, aku harus koreksi sebentar ya. Saya sekarang acting sebagai ekonom senior sekaligus associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI. Baik. Jadi saya alumni Chief Economist BNI. Ini perlu koreksi dulu biar mohon maaf Pak. Nah, enggak apa-apa. Kemudian mengenai regulasi, sebetulnya turunan daripada bullion bank ini atau bank emas itu merujuk kepada Omnibus Law sektor keuangan yang kita kenal dengan Undang-Undang Pengembangan dan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Itu Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 yang memberikan mandat kepada OJK untuk menindaklanjuti dalam bentuk peraturan yang lebih teknis operasional. Maka munculnya peraturan OJK nomor 17 tahun 2024 yang menjadi rujukan untuk berlakunya bullion bank atau bank emas ini. Baik. Tadi sampaikan oleh Pak Indra betul. Jadi kalau merefer kepada POJK 17
memang namanya bank emas. Jadi underlying transaction-nya adalah memang emas itu sendiri. Di mana emas itu bagi kita pemilik itu kita simpan di bank emas tadi. Dalam hal ini masih ada dua lembaga keuangan yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Nah, kemudian dari penyimpanan itu oleh penyimpan ini nanti semacam kita menitipkan barang kita dalam bentuk emas di custody-nya bank-bank tersebut. Jadi dari sisi security atau keamanannya jelas aman. Yang kedua juga ada imbal hasilnya ini Mbak Tasya yang perlu kita ketahui, yaitu imbal hasilnya kita kenal dengan istilah gramasi. Ya, kalau kita menabung ada bunga, lah ini return-nya atau yield-nya itu yang namanya gramasi tadi. Jadi ada double benefit bagi pemilik emas untuk menyimpan emasnya di bullion bank itu. Satu, emasnya akan aman, secured, kemudian akan memperoleh tadi imbal hasil yang namanya gramasi. Nah, itu dari sisi kita sebagai pemilik emas. Bagi orang-orang atau korporasi yang membutuhkan pembiayaan dengan underlying emas, itu juga difasilitasi oleh Pegadaian maupun BSI dengan kalau nggak salah minimum lendingnya atau pinjamannya itu kalau nggak salah 500 juta rupiah gitu ya. Tentu ini pada tahap awal masih akomodatif lah. Jadi ini tempat pertemuan antara pemilik emas menyimpan emasnya ke lembaga penyimpan emas, kemudian dimonetisasi oleh lembaga penyimpan emas itu dalam bentuk financing kepada korporasi-korporasi atau manufaktur yang membutuhkan financing sebagai choice pilihan untuk sumber pendanaan. Itu highlightnya Mbak Tasya. Baik, kalau tadi berarti Anda mengatakan dari sisi regulasi mengacu ke Omnibus Law ya Pak Rian? Ya, Omnibus Law sektor keuangan ya, atau Undang-Undang P2SK. Baik, kalau di bank konvensional penjaminnya ada LPS, berarti di bank emas ini penjaminnya siapa Pak Rian? Setahu saya memang untuk yang penjaminannya belum dibentuk atau belum ada lah katakanlah, mungkin perlu diatur lebih lanjut. Tetapi pada tahap inisiatif ini, pada tahap awal, sistem daripada pengamanannya tadi disimpan oleh custody-nya di Pegadaian maupun di BSI ya. Saya yakin mereka punya semacam tempat pengamanan, itu namanya custody, bisa bentuknya kluis kalau kita di perbankan teknis sangat tahu, sehingga dari tingkat keamanannya luar biasa gitu. Akan sangat dijaga dari sisi bank sekresinya atau kerahasiaan banknya dan sebagainya gitu. Oke, kalau Pak Rian cukup percaya diri dengan tingkat keamanan, bagaimana dengan Pak Indra melihat bank emas ini? Kalau ini kan memang istilahnya kita utilize, ini pendapat pribadi ya. Iya. Jadi dia dari Pegadaian kan memang sudah ada tabungan nasabah yang cukup besar, terakhir saya dengar sekitar 9 ton ya. Jadi memang fungsi utamanya kan untuk mengutilize emas ini juga, di sisi lain memberikan nilai tambah kepada user sebagai nasabah Pegadaian, tapi di sisi lain dapat diutilize untuk sektor industri kita, terutama untuk perhiasan ya. Jadi mungkin bagi para produsen ataupun juga bagi para manufaktur dapat memanfaatkan layanan ini, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan import emas gitu kan, ataupun juga memotong cycle chain agar lebih efisien juga dalam industri emas ini. Oke, Jadi, Pak Rian, ini artinya ketika orang menabung di bank emas bukan hanya berupa emas batangan tapi perhiasan juga bisa ya Pak Indra? Enggak, maksud saya penggunaannya nanti pada saat dipinjamkan itu emas batangan itu akan dipinjamkan kepada manufaktur. Oke. Jadi dicatat gitu. Misal 500 gram murni 500 gram murni nanti bisa diproduksi mungkin menjadi perhiasan sebanyak 800 gram atau 750 gram. Oke. Itu maksud saya. Dan kalau kita ngomongin resiko ya entar nanti tergantung lagi bagaimana pihak pemberi pinjaman dalam hal ini kan berarti kan LJK ya. Bagaimana memitigasi resikonya dan yakin bahwa emas yang dipinjamkan tersebut aman, jadi bisa nggak default lah istilahnya. Oke, kalau dari Anda sendiri, bagaimana Anda melihat tren masyarakat Indonesia dalam menyimpan emas? Apakah memang akan mudah melakukan transisi dari cara tradisional saat ini kemudian beralih ke bank emas? Saya lihat itu nggak terelakkan ya, karena saya waktu dari 2009 memang pada saat itu teknologi belum cukup maju. Jadi kepercayaan orang terhadap penggunaan teknologi juga masih kurang, sistem pembayaran sendiri pun juga melalui internet masih sangat jarang sekali ya, pertama kali masuk baru pembayaran secara credit card. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi orang sudah mulai terbiasa, bahkan dengan virtual account yang dulu sangat aneh gitu sudah mulai familiar juga.
Apalagi terutama dengan adanya kris dan COVID itu pun juga mempercepat adaptasi. Kita sendiri pun juga di Indogold melihat sendiri ya, maksudnya perkembangan transaksi maupun juga orang yang dulunya tidak percaya sudah mulai percaya untuk menggunakan aplikasi untuk melakukan investasi emas. Oke, Pak Rian, saya ingin bicara lagi soal lebih ke teknis, terutama soal bagaimana likuiditas dan konversi. Bagaimana kesiapan infrastruktur dari bank emas ini ketika dalam bayangan saya ya, ketika orang kemudian misalnya menyimpan dalam bentuk emas, kemudian ingin menarik dalam bentuk tunai. Kira-kira akan seperti apa? Apakah memang bank-bank yang ditunjuk itu sudah siap dengan likuiditas mereka? Saya kira by law atau by rule sudah diatur ya sedemikian rupa policy internal dari setiap lembaga keuangan yang menjalankan fungsi sebagai bullion bank, baik itu Pegadaian ataupun BSI. Mengenai konversi tentu itu ada perjanjian. Makanya penyimpanan aset ya dalam ini emas kepada lembaga keuangan itu pasti underlying-nya adalah perjanjian, kesepakatan antara dua pihak, yaitu bank penyimpan emas di satu sisi, dan sisi lain adalah kita sebagai owner atau pemilik emas itu sendiri. Nah, kemudian ketika itu due atau jatuh tempo, tentu kalau apakah itu penarikannya, disbursementnya itu dalam bentuk fisik emas atau itu bisa di-convert kepada monetisasi dalam cash money, tentu udah ada kesepakatan di awal, yaitu apakah underlying-nya adalah berdasar market price pada saat itu, pada saat jatuh tempo atau bagaimana. Itu pasti ada aturannya. Yang penting adalah salah satu pilar yang nggak boleh kita lupakan ini Mbak Tasya dan juga Pak Indra. Dalam konteks bullion bank ini, salah satu pilar yang didorong oleh OJK adalah mengenai customer protection. Ya, jadi nasabah itu tidak boleh dirugikan. Makanya dengan underlying perjanjian itu atau kesepakatan dua pihak, yaitu bank penyimpan maupun deposan emas itu sama-sama diuntungkan ya atau tidak dirugikan. Itu yang konsep mutual benefitnya harus muncul di sana. Nah, dengan demikian ini akan mengetrack pemilik-pemilik emas yang lain yang selama ini menyimpan emasnya di rumah atau di safe deposit box yang tanpa imbal hasil, tanpa gramasi, nanti pelan-pelan akan terdorong untuk invest menyimpan emasnya itu di bullion bank ini. Karena apa? Selain secure ya tadi saya bilang, tapi juga mendapat imbal hasil gramasi. Nah, secara ekosistem nanti ujungnya Mbak Tasya ini akan tadi yang disampaikan oleh Dirut BRI Pak Sunarso akan menciptakan ekosistem industri emas yang luar biasa, yang kalau dikapitalisasi bisa memberikan share atau kontribusi kepada total PDB kita, more or less kan tadi disampaikan 240 triliun, which is 240 triliun terhadap total PDB Indonesia yang 22.000 triliun, kan ya istilahnya tuh lumayan gitu. Ini baru tahap awal. Nanti kalau industri berkembang lagi, tentu monetisasinya akan lebih besar lagi. Gitu loh. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian menjamin bahwa nasabah tidak boleh dirugikan ketika kita juga tahu bahwa harga emas itu mengalami fluktuasi. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.